Mau Cok, kesinilah kau dulu. Ada yang mau kau omongin lah sama kau. Mak Togar, apa rupanya mau kau omongin sama aku? Lagi sibuk kali aku nih, mau ke pasar, mau beli sange-sange. Sinilah kau bentar pun. Sange-sange kan bisa aku cabut di kebun Mbak Angel itu. Gak biasa aku kayak kau. Asal butuh sesuatu cabut di kebun orang. Dosa besar loh itu. Dia nggak muncul kau itu. Sok kali kau aku lihat. Sebatang aja pun, tak terhitung juga pun dosa itu. Iyalah. Apa rupanya mau kau omongin sama aku? Sinilah, pahatok. Iyalah. Kau lihat tuh Mak Uco, si Melpa udah pulang dari Batam rupanya. Kau lihat badannya kurus sekali Mak Uco. Gak makannya dia di sana itu. Serius Mak Uco, tahun kemarin dia kesini, badannya gemuk kulihat. Sekarang dia kurus sekali. Gak makan dia di sana. Atau makan Indomie aja dia di sana. Pulang pun dia gak ada apa-apa. Cincin, gelang, kalung gak ada, kosong melompong aja. Emangnya emas itu patokan kebahagiaan kah Mak Togar? Kan enggak. Ya emas kan bukti dia udah merantau. Masa nggak ada? Udah badan kurus krempeng, perhiasan emas nggak ada. Mana ada dodol yang mau sama dia? Nggak boleh gitulah kawan. Mana ada doli ngelihat emas dulu baru menikahin anak gadis orang. Itu doli. Kalau misalnya ngelihat dari emas adalah doli yang rasa emak-emak. Tapi serius loh. Kurus sekali si Melva itu. Makanya kau lihatlah ke rumahnya sana. Aku gak sekepo kau loh Mak Togar. Pergi aja lah kau sendiri. Jangan aku pula yang kau suruh. Gak bagus loh ngurusin hidup orang. Munafik kali kau. Pergi-pergilah kau sana. Aku cuma ngasih tahu tentang si Melva aja loh. Aku pula yang kau salahin. Ya jelas lah kau salah Mak Togar. Kau pagi-pagi udah ngomongin orang. Cemana kalau kau yang diomongin? Terima enggak kau? Ingat Mak Togar, karma is real. Sekarang kau ngomongin orang, besok kau yang diomongin orang. Bursik, beh. Dasar orang aneh. Emang ada ya orang kayak dia? Udahlah, pergi aja lah aku beli sange-sange.